Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi dengan model dan simulasi bagian kedua mengenai tentang probabilitas. Di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya saya sudah bahas itu apa model dan apa itu simulasi. Maka pada bagian ini saya akan membahas tentang aspek probabilitas. Ketika berbicara probabilitas, maka bahasa umumnya yang bisa kita gunakan adalah peluang. Saya ulangi lagi, bahasa yang sering kita pahami dengan probabilitas ini adalah peluang atau peluang kejadian. Di sini ada beberapa yang harus kita pahami ketika berbicara tentang probabilitas. Yang pertama adalah ada namanya ruang sampel dan peristiwa. Di sini yang kita bahas yang pertama adalah eksperimen. Eksperimen ini adalah sebuah proses observasi, pengamatan, kemudian penelitian yang memiliki hasilnya ini belum pasti. Ya, eksperimen ini bisa kejadiannya belum pasti. Kemudian ada namanya event atau kejadian. Hasil dari eksperimen yang mungkin atau tidak mungkin. Nah, tadi kita kan melakukan ekspresi pengamatan atau observasi, penelitian. Hasilnya belum pasti gitu ya. Kemudian ada namanya probabilitas suatu event. Maka yang disebut dengan probabilitas suatu event adalah bilangan yang merupakan ukuran kesempatan atau peluang kejadian. Kecenderungan event tersebut terjadi. Nah, kemudian ruang sampel suatu eksperimen adalah himpunan semua hasil. Saya ulangi lagi, himpunan semua hasil yang mungkin dari eksperimen tersebut. Setiap hasil yang berbeda. Setiap hasil yang berbeda disebut hasil ruang sampel atau titik sampel atau event elementer. Kemudian kita masuk komponen atau properti probabilitas. Probabilitas itu biasanya disimpulkan dengan huruf P, kemudian dalam kurung kejadiannya. Dan ukurannya biasanya orang menggambarkannya lebih besar atau sama dengan 0 atau lebih kecil atau sama dengan 1. Ya. Maka jika event biasanya disimbolkan dengan A, tidak pernah terjadi. Saya ulangi lagi, jika sebuah kejadian tidak pernah terjadi, maka disebut dengan simbolkan dengan 0. Maka ini, simbol ini, kita bacanya peluang A. Ya, saya ulangi lagi. Maka peluang A sama dengan 0. Saya ulangi lagi, cara bacanya peluang A sama dengan 0. Kalau B di sini, maka peluang B. Nah, jika kejadian A pasti terjadi, maka peluang A sama dengan 1. Saya ulangi lagi ya. Kalau tidak terjadi 0, kalau pasti itu 1. Maka jumlah probabilitas semua hasil ruang sampel selalu sama dengan 1.
kalau terjadi. Oke, ini ada saya kasih contoh. Sebuah perusahaan memiliki CEO-nya yang akan memilih CEO yang baru dengan 4 kandidat, namanya si Adi, kemudian si Dani, kemudian si Hari, kemudian si Roy. Mereka punya ruang sampelnya terdiri dari 4 hasil yang mungkin. Ya, jadi ini ada peluangnya masing-masing si Adi, si ini. Misalnya, analisis industri menilai bahwa kemungkinan Adi, Dani, Roy, Hari terpilih secara berikut. Nah, ini kemungkinan 0,1 itu si Adi, 0,2 si Dani, 0,5 si Hari. Kemudian si Roy 0, dia. Maka dapat dinotasikan atau digambarkan probabilitasnya adalah peluang A atau si Adi ini adalah 0,1. Peluang si D ini 0,2. Peluang si H ini 0,5. Peluang si R ini 0,2. Jadi itu dinotasikan. Cara bacanya kita gitu ya, atau dilambangkan. Kemudian contoh selanjutnya, probabilitas suatu event atau kejadian adalah jumlah probabilitas hasil ruang sampel yang membentuk event. Contohnya, dari contoh 1 yang tadi yang saya kasih, Adi dan Hari adalah kandidat internal. Sedangkan si Dani dan Roy bukan. Jika E adalah event di mana terpilihnya seorang kandidat internal, maka probabilitasnya yang internal, maka peluang si A karena dia orang internal gitu ya. Kemudian si H orang internal. Maka peluang E adalah peluang A ditambah peluang H. Maka di sini 0,1 ditambah 0,5 sama dengan 0,6. Maka inilah peluangnya. Kemudian jika semua hasil ruang sampel memiliki kemungkinan yang sama, probabilitas terjadinya suatu kejadian, maka dapat dirumuskan dengan cara seperti ini. Jumlah ruang sampel yang membentuk event dibagi total hasil ruang sampel. Oke, biar lebih jelas. Ini kita pahami dulu, ada beberapa istilah di dalam probabilitas. Yang pertama ada namanya irisan, ada gabungan. Yang kita bahas di sini. Jika ada 2 kejadian A dan B, maka cara bacanya iris A dan B adalah event yang terdiri dari hasil ruang sampel yang termasuk A dan B keduanya. Kemudian irisan dilambangkan dengan N ini. Maka A iris B. Saya ulangi lagi. A iris B. Maka ditanya peluangnya atau probabilitasnya. Maka probabilitas A iris B menyatakan probabilitas baik A maupun B akan terjadi secara simultan. Perlu saya ingatkan bahwa A iris B ini biasanya disimpulkan dengan kata dan. Sedangkan gabung, ini ada nanti simbolnya U, itu biasanya atau.
Saya ulangi lagi. Gabungan A dan B adalah event yang terjadi dari hasil ruang sampel termasuk A atau B, yang termasuk A atau B. Gabungan dilambangkan dengan ini tadi yang saya sampaikan, A gabung B. Ini simbolnya. Maka kalau dalam probabilitas atau peluang A atau B menyatakan probabilitas A atau B akan terjadi. Salah satu yang akan terjadi, sedangkan dia irisan, itu kejadiannya dua-duanya. Ya, kejadiannya A dan B-nya. Oke, jadi irisan dan gabungan dari dua event, jika ada dua event A dan B, maka probabilitasnya adalah A iris B atau A gabung B, maka probabilitasnya ini. Probabilitas A atau B sama dengan, ini namanya aturan penjumlahan. Peluang A ditambah peluang B dikurang peluang probabilitas atau peluang A iris B. Ini iris ya, ini namanya gabung. Ini disebut dengan rumus penjumlahan. Oke, untuk contoh selanjutnya nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Pada sesi ini saya akhiri video kita tentang penjelasan irisan dan gabungan. Untuk video selanjutnya nanti akan saya sampaikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.